tinggal 3 bulan umurnya. Nah, begitu datang ke Indonesia ternyata beliau bertemu dengan 3 profesornya itu ya. Jadi, "Oh ini Gideon ya, kamu Gideon," gitu, "Kok kamu belum meninggal?" Kita bisa dengarkan ceritanya dengan singkat karena mungkin beliau cuman sedikit waktu ya teman-teman ya. Teman-teman persiapkan pertanyaannya. Jadi nanti saya akan buka ruang pertanyaan 1-5 orang aja dulu ya. Oke, silakan Pak Gideon bisa perkenalkan dirinya, monggo. Oke, selamat pagi Indonesia. Selamat malam di sini LA ya. Semua tetap semangat, tetap sehat. Ya sedikit saya akan persingkat aja pengalaman saya. Ini pengalaman luar biasa. Ini bukan pengalaman apa ya, bohong-bohong ya. Ini kenyataan pengalaman pribadi saya. Tahun 2019 itu saya mendadak sakit, sesak napas, nggak bisa napas. Akhirnya saya harus pakai oksigen. Saya dibawa ke rumah sakit sama anak saya. Di situ ternyata dokter belum menemukan penyakitnya. Dikira saya pneumonia, paru-paru basah. Ternyata singkat cerita, ketahuan karena ginjal saya. Saya ini punya tekanan darah tinggi. Untung saya nggak punya gula, diabetes ya, saya nggak ada. Saya cuma tekanan darah tinggi. Jadi dokter ambil kesimpulan, mungkin karena ginjal saya tidak berfungsi lagi, cuma 3% itu ginjal saya. Jadi akhirnya saya nggak bisa kencing kan, saya nggak bisa kencing, akhirnya air itu masuk ke paru-paru. Saya sesak napas, jadi paru-paru saya dikira pneumonia. Akhirnya saya mengalami proses-proses di rumah sakit, saya dipegang 8 dokter. Dan 8 dokter akhirnya mengambil kesimpulan, mereka give up. Saya di rumah sakit di Foothill itu, karena 8 dokter udah give up, mereka panggil anak-anak saya semua, bikin surat, dan diminta saya maunya apa nanti kalau terjadi sesuatu mendadak. Saya bilang kalau saya sampai koma atau apa, saya bilang sama anak-anak saya jangan sampai dikasih mesin untuk memperpanjang umur, tapi biarkan aja pergi gitu. Tapi kemudian dokter ini memindahkan saya ke rumah sakit yang lebih besar lagi dengan harapan mungkin di situ perawatan lebih baik, dokter-dokternya lebih baik. Jadi dokternya 8 orang ini udah saya tinggalkan, saya dapat dokter baru di situ. Akhirnya diambil keputusan saya harus cuci darah. Sambil perawatan itu selama 2 bulan saya cuci darah, saya diduga kena leukemia awal ya, jadi kanker darah. Saya mesti plasma setiap seminggu 2 kali, kemudian harus kemo ya, kemo itu seminggu sekali. Terus saya harus cuci darah 4 kali seminggu waktu itu, jadi Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Ya, Senin, Rabu, Jumat itu 4 jam. Tapi Sabtu cuma 1 jam, 1,5 jam. Itu untuk ekstra karena ginjal saya udah nggak berfungsi. Karena dokter bilang orang normal itu ginjalnya kan bekerja 24 jam. Tapi kalau kamu sudah fail, ginjalnya nggak bekerja, jadi harus diganti dengan mesin. Terus ternyata nggak masalah. Selama mesin itu bekerja dengan baik, berarti tubuh saya bisa sehat dengan ganti ginjal. Jadi ginjalnya itu di mesin. Nah, singkat cerita, dalam perawatan itu teman saya dari Jakarta, salah satu AFC ini, tapi sekarang mungkin dia nggak aktif, dia telepon saya, Gideon, ini ada produk bagus. Tapi dia nggak tahu kalau waktu itu saya sudah sakit. Dia cuma nawarin aja ini. Terus saya minta literaturnya, saya kan nggak percaya karena saya dulu minum vitamin segala macam, itu cuman aja. Saya minta literaturnya, dikasih sama dia literaturnya, saya baca, terus saya tergugah karena itu ada stem cell. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan kalau stem cell ini, sel saya udah mati, kemudian diregenerasi, siapa tahu ginjal saya akan regenerasi sendiri. Akhirnya saya ambil keputusan, saya coba. Saya langsung ambil 60 box waktu itu. Dengan harapan saya kan pakai ini 60, kalau tidak ada reaksi, nggak ada apa perbaikan apa, ya saya stop. Udah, saya nggak minum apa-apa, saya bergantung sama mesin. Akhirnya saya coba. Selama bulan-bulan pertama itu saya minum tiap hari itu 4 saset ya. Itu waktu itu SOP 100, bukan Subarasi. SOP 100 saya minum 4 sehari, pagi 2, malam 2. Belum ada Otsukushi, jadi saya cuma minum Subarasi, itu SOP 100.
Pagi 2, malam 2. Selama bulan-bulan pertama nggak ada reaksi sama sekali. Badan saya ini hitam semua, muka saya hitam. Ya orang ginjal biasa begitu, kan gatal-gatal semua. Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa kencing, saya pakai kateter, saya nggak bisa berak. Ya tapi dalam bulan kedua, ketiga mulai kerasanya cuma gini aja, gatal-gatal saya mulai hilang. Saya tidur mulai enak, ya. Kemudian sedikit bisa kencing. Nah ini berarti ada perbaikan. Baru setelah 6 bulan, itu saya betul-betul merasa segar. Tapi hasil lab saya tetap aja segitu. Fungsi ginjal masih 3%, kreatin saya masih 11, waktu itu ya 11, sekitar 11, 12. Urium saya masih tinggi, 100 lebih. Ya akhirnya karena saya merasa enak-enak aja, saya teruskan minum itu. Ya kemudian karena ini kan obat mahal ya, vitamin mahal ya. Akhirnya saya kurangi, dari 4 saya minum 2. Pagi, setelah 6 bulan. Pagi 1, malam 1. Pagi 1, malam 1. Nah berjalannya dengan waktu, setiap bulan itu kan dites darah. Nah setiap dites darah itu saya selalu minta airnya. Saya ingin tahu ada reaksi apa. Kreatinnya berapa, uriumnya berapa, terus apa itu. Selain itu saya melakukan diet ketat. Ya saya ikuti programnya itu di klinik itu, nggak boleh makan ini. Pokoknya kebanyakan saya makan rebusan. Ya, saya nggak makan garam sama kali, saya stop, gula stop. Saya minum air, terbatas saja cuma 2 botol 1 hari, nggak boleh lebih. Nah, berjalannya waktu setelah 10 bulan, baru kerasa saya bisa kencing lancar. Udah, saya pup, saya tidur, udah normal udah. Ya, tapi badan saya masih kurus kan waktu itu. Terus akhirnya saya sambung lagi, saya minum terus. Sampai setahun, saya sudah enak, saya dari 4 kali, saya minta 3 kali cuci darah. Dokter awal pertama nggak mau. Nggak berani ambil risiko. Ya, tapi dicoba selama 1 bulan. Kalau dengan 3 kali cuci darah, 1 bulan tuh nggak ada reaksi, nggak ada gejolak naik turun, akhirnya boleh 3 kali. Akhirnya benar, dites selama 1 bulan, stabil saya. Malah cenderung turun, kreatin saya turun, dari 11 dulu jadi 10. Turun lagi. Setelah 1,5 tahun, turun terus, akhirnya saya minta 2 kali cuci darah. Ya, 2 kali itu pun dengan otot-ototan sama dokter. Dokternya nggak mau. Karena dia ngomong nggak mungkin orang gagal ginjal, cuci darah dikurangi. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi dokter nggak mau ambil risiko. Itu kan tanggung jawab besar untuk dokter. Saya minum terus, akhirnya benar, makin turun, sampai 1,5 tahun mungkin. Saya cuci darah 3 kali, akhirnya saya minta 2 kali. Nah ini pergumulan lagi sama dokter, saya engkel-engkelan gitu istilahnya orang Jawa ya. Akhirnya dokter, ya dicoba 1 bulan. Kreatin saya sudah mulai itu 7 stabil situ, 7, 6, turun sedikit, naik lagi, itu aja terus. Sampai kurang lebih setahun lebih, 1,5 tahun atau setahun, hampir 2 tahun gitu ya, baru mulai turun ke 4, 3 lah. Itu saya mulai seneng gitu, wah ini kok luar biasa ini ya. Saya terus minum itu terus, akhirnya setelah 2 tahun baru kreatin saya stabil di 3,2, 3,4, 3. Itu saya minta cuci darah 1 kali. Dokter udah pusing, kamu nih luar biasa katanya gitu. Yang hasilnya bagus mereka nggak kasih. Mereka nggak kasih. Mereka nggak mau ambil risiko karena takut tisu. Kalau di Amerika itu sistemnya, kesalahan dokter itu bisa rumah sakitnya kita sue, apa dokternya kita sue itu. Gitu akhirnya setelah 2 tahun kemudian 1 kali lah. Hari-hari menjelang saya mau minta stop itu sebetulnya lucu. 1 hari ada suster yang menangani saya karena suster yang harusnya menangani saya itu nggak datang. Ya, hari itu datang suster baru, saya nggak kenal sama sekali. Dia datang, terus ini pasang di sini, di tempat saya ini nih. Kalau mau dilihat ada bekasnya sampai sekarang nih. Kelihatan nggak? Nih ya, 2. Kayak por gitu ya kalau cancer ya. Di sini. Jadi ini memang spotnya. Jadi
Tapi jarumnya itu segede sedotan air itu ya, tancapin gitu, darahnya keluar, masuk di mesin, masuk Itu lagi. dialisis ya. Di mesinnya itu cara cuci, airnya yang kotor racun-racunnya dibuang, terus masukin lagi 1 kali. Terus suster itu akhirnya bilang, loh kamu ini sebetulnya sehat, kamu kok nggak kelihatan sakit, gitu kan? Kamu lebih baik cari second opinion, cari ke dokter lain. Nah saya ingat dokter yang di rumah sakit pertama dulu itu yang 8 dokter, salah satunya yang megang saya itu, yang dulu bilang umurnya cuma 3 bulan lah, gitu. Terus saya datang, tapi kan waktu itu COVID ya, 2021 kalau nggak salah, itu kan masih COVID. Jadi nggak bisa ketemu dokter gampang. Akhirnya saya telepon, saya bilang, dokter, saya mau minta advice saya dokter, boleh nggak kalau saya berhenti dialisis? Gitu. Terus dokternya heran, ini siapa ini? Saya bilang, saya Gideon gitu. Gideon yang mana ya? Dulu dokter nangani saya waktu di Foothill Hospital itu. Hah? Bener ini Gideon? Dia kaget. Oh, masih hidup. Waduh, sorry ya. Saya pikir kamu sudah mati lagi gitu. Itu enggak, ini Gideon. Bener Gideon. Iya. Saya minta advice, saya mau tes. Gimana? Oke, dikasih surat sama dia, saya ke lab. Dites, kalau saya dites, akhirnya benar, diterima sama dia, terus dia bilang, iya kamu boleh stop cuci darah. Kamu minta sama dokter yang di sini. Waktu saya minta sama dokter sini menolak mentah-mentah. Nggak bisa. Ya tahu saya telepon ke dokter ini lagi, dok, nggak boleh dok. Oke, nanti saya telepon. Akhirnya nggak tahu dokter itu mungkin berantem sendiri. Gitu. Akhirnya satu saat, saya masuk lagi hari Sabtu itu, saya cuci darahnya hari Sabtu, sekali seminggu. Lah waktu mau suster tuh mau nyubles ini, ternyata kepala susternya manggil, ini. Itu Gideon, stop aja, stop. Nih, saya pikir di reschedule, dipindah hari apa gitu ya, karena mungkin ada apa, biasa gitu kan, di schedule gitu. Terus, stop, Gideon. Go home. What? Kayak gitu. Go home, no more, don't come back here. Kayak gitu. Waduh, saya itu kaget setengah mati. Akhirnya bener, saya pulang langsung. Jadi nggak perlu kesini lagi. Enggak, jangan kesini lagi. Kamu ke dokter pokoknya. Disitulah saya stop sama sekali. Itu tanggal 6 Mei tahun 2021. Ya, jadi 2019 sampai 2021. Itu akhirnya saya stop. Saya kontrol di dokter setiap 3 bulan. Akhirnya 3 bulan, kontrol 3 bulan, tetap stabil. Akhirnya diutur 6 bulan. Jadi sekarang saya tetap 6 bulan kontrol. Nah ini hasilnya. Jadi saya minum itu sampai sekarang pun saya tetap minum ya. Jadi saya nggak berhenti karena itu bukan obat. Subarasi Utsukushi itu bukan obat. Itu nutrisi untuk sel kita. Jadi setiap orang baik itu sehat atau sakit, kalau sehat itu masih perlu nutrisi. Karena dari makanan aja itu kurang cukup nutrisi ya. Jadi kita harus mempertimbangkan ini baik-baik. Untuk kesehatan itu paling penting karena rasanya sakit. Saya mau mati itu sudah pernah. Saya kemo 36 kali untuk leukemia saya. Kemudian saya plasma itu seminggu 2 kali selama setengah tahun. Kemudian waktu saya di USC, itu kan saya mau transplant ginjal, ditawari transplant ginjal. Itu prosesnya diperiksa semua, saya ketahuan kena prostat juga. Jadi PSA saya itu tinggi, dan dokter mau biopsi. Mau biopsi saya, tapi teman saya minum Utsukushi. Nah, di situ saya mulai minum Utsukushi. Selama 1 bulan full, saya minum Utsukushi 1 hari 2 saset. Minum, setelah sebulan saya periksa dokter lagi, mau dibiopsi, dia periksa, nggak perlu biopsi. Jadi sampai sekarang prostat saya bersih, darah saya bagus, hemoglobin saya naik, ginjal saya berfungsi normal. Ya, itu ceritanya, singkat. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Jadi teman-teman itu sejarah singkat dari Pak Gideon ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan ada yang mau bertanya, monggo langsung buka mic-nya.
Silakan teman-teman. Halo? Iya, silakan Pak Michael, dibuka aja mic-nya langsung bertanya kepada Pak Gideon, ya, mempersingkat waktu. Oke, Kak Rika, terima kasih. Pak Gideon, sampai sekarang masih konsumsi Suba Utsu nggak? Ya, saya konsumsi Subarasi 1 saset pagi, Utsukushi malam. Waktu yang kemarin, waktu masih yang ginjal itu, cuci darah, selain Suba Utsu ada yang lainnya nggak? Nggak ada. Saya paling anti obat ya, karena gini, saya dulu pernah kerja di farmasi juga selama di Indonesia ya, tahun 80, 82 sampai 84 itu saya kerja di farmasi. Saya sebagai representatif dari company untuk menginformasikan produk ke dokter-dokter. Istilahnya sekarang itu detailer kalau di Indonesia. Ya. Tahu ya? Dulu naik tahu. Vespa itu ke dokter-dokter. Nah, itu kerjaan saya itu dulu. Makanya saya tahu bagaimana obat itu dibuat. Obat vitamin itu saya tahu dibuat. Kalau bisa jangan minum obat. Ya. Jadi selama saya di rumah sakit pun, waktu dokter kasih obat ini, obat itu, saya baca. Ini obat, saya bisa ngatasi sendiri. Saya punya badan, saya tahu badan saya sendiri. Jadi saya nggak, kalau dokter obat ini nggak perlu untuk saya buang. Sampai satu saat susternya bingung, siapa kali kasih obat, katanya diminum, ternyata di tong sampah kok banyak gitu. Saya nggak minum sama sekali. Jadi sampai ditunggui, ditunggui gini. Jadi saya masuk dingin, saya taruh di samping ini, saya minum dulu di depan. Begitu susternya pergi, saya buang lagi. Karena saya tahu nggak berfungsi gitu loh. Cuman memang ada untuk bantu pencernaan gitu aja. Untuk tapi sebetulnya kalau tubuh kita itu bisa menjaga sendiri dari makanan, itu kita bisa improve sendiri. Apalagi dibantu dengan nutrisi-nutrisi yang bagus gitu. Jadi saya tetap minum, sekarang tetap 1 hari 1 Subarasi, 1 Utsukushi. Itu karena memang perlu gitu loh. Itu kan bukan makanan gitu loh. Ya. Bukan obat, tapi makanan sehat. Sama seperti kalau kita makan ikan tiap hari itu kan sehat. Ya. Makan buah-buahan tiap hari itu kan sehat. Oke, terima kasih Pak Gideon. Sama-sama. Ya. Ada yang mau nanya, bentar dulu. Ya, waktu Ada yang minum kan SOP, belum ada Subarasi, belum ada Utsu. Iya. Terus kan barusan mention minum Utsu waktu kena kanker prostat. Iya. Formulanya. Jadi itu minum tadinya kan dua sampai berapa bulan jadi 2, 1. Nah terus minum Utsukushi Itu Subarasi masih masih SOP 100, kemudian SOP 100 kalau nggak salah bulan Agustus sudah ganti Subarasi. Subarasi, ya. Itu kan itu 2019, saya bulan Maret. Februari, Maret itu saya mulai minum. Ya, 6 bulan itu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Agustus Subarasi, udah ganti Subarasi. Saya sebenarnya kecewa waktu itu tuh. SOP 100 itu sudah bagus, kenapa kok ganti Subarasi? Katanya lebih bagus. Katanya lebih bagus, tapi kan saya belum percaya. Oh, oke. Gitu, tapi akhirnya ya karena SOP 100 sudah nggak ada, mau nggak mau saya minum Subarasi. Nah itu saya minum Subarasi. Lainnya? Ujungnya itu setelah saya dievaluasi, setelah berapa bulan. Jadi masih tahun yang sama. 2019 akhir kalau nggak salah itu. Kan saya Evaluasi terus baru ketahuan kanker prostat. iya, jadi Hari PSA itu- saya itu tinggi, jadi harus dibiopsi untuk saya belum kanker prostat sebetulnya. Oh, Diduga karena PSA saya tinggi, untuk kepastian harus dibiopsi. Gitu. Lah saya takut, saya tanya teman-teman saya yang kena prostat, baru minum Utsu. kalau dibiopsi itu katanya nanti kamu bisa seminggu itu kencing darah terus, sakit karena kan dikorek itu prostatnya. Jadi saya takut gitu loh. Akhirnya Jadi baru gimana? Utsu. Harus saya minum Utsu Berapa waktu itu minum? 2. Satu. Udah minum Terus 2. Utsunya juga satu. Subanya satu, Utsu satu. Sorry. Pagi sore. Sepasang pagi, sepasang malam. Supaya tetap nggak pernah putus lah. Karena ada itu Utsu, saya coba Utsu lah. Setelah sebulan saya baru ke dokter lagi, diperiksa prostat saya itu ternyata udah turun PSA-nya, jadi nggak perlu dibiopsi. Itu setelah 3 bulan kemudian diperiksa lagi ternyata udah stabil sampai sekarang. Jadi sebenarnya Utsu juga membantu keadaan yang membaik. Iya. Itu ya. Itu karena kan intinya Utsu kan sebetulnya
lebih ke NK cell ya, nutrisi untuk Ya, untuk natural killer cell kita gitu loh, supaya kuat untuk. Tadi kan pertamanya mention itu leukemia. Itu kapan berhentinya udah nggak ada lagi leukemia? Leukemia itu saya 6 bulan Oh, cuma 6 kemo. Jadi mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September tuh saya udah stop, nggak stop, udah gitu. Terus oke. Nah, terus kan waktu itu sepasang. Nah, kapan mulai jadi satu-satunya? Setelah saya lepas ini, Oh, lepas cuci darah, darah, setelah 2 tahun lebih, dikurang sendiri. saya kurang. karena udah nggak kronik lagi ya, udah maintain, ya. Saya maintain sampai sekarang, Oke. gitu. Oke, silakan. Oke, teman-teman, Ibu Eva, silakan Bu Eva, ya, psikolog kita. Silakan langsung buka mic aja, langsung tanya ke Pak Gideon. Kak Rika, maaf nih, aku kebetulan lagi di rumah sakit nih, nengok keluarga. Gak apa-apa ya, aku off dulu ya. Ini aku menjauh. Oke. Pak Gideon, selamat malam ya. Selamat malam, selamat pagi. Iya. Selamat malam, selamat pagi. Iya, tadi yang menarik dari Pak, yang Bapak sampaikan, dalam proses penyembuhan tadi, selain konsumsi suba dan futsu, kan waktu tahap pertama itu, tadi Bapak sempat ada satu masa di mana kemudian Bapak merubah pola hidup gitu ya. Dan itu saya pengen tahu hal-hal apa saja sih yang mendukung proses penyembuhan selain konsumsi suba ini kan, karena saya juga Ya, terima saya kasih. kan Pak, saya ini sebetulnya moderat ya. Kalau makan, saya makan skala. Maaf Bunda Leni, ketutup Bunda. Halo Bun. Iya, mic-nya ketutup. Oke. Sorry. Oke, lanjut. Oh, mute ya tadi ya. Commute. Oke, cara hidup saya itu dari dulu ya, itu moderat aja. Saya makan segala, nggak ada pantangan. Tapi memang dokter selalu nyarankan kalau bisa kurangi gula dan jangan makan terlalu banyak seafood. Udang, kepiting, itu saya paling suka ya. Suruh ngurangi, goreng-gorengan suruh ngurangi. Tapi saya ini orangnya bandel juga. Asal makan, merasa sehat. Begitu sakit itu saya baru tahu bahwa tekanan darah saya itu melonjaknya tinggi. Saya biasanya diperiksa 140, 145, bawahnya 90, 100 gitu ya. Tahu-tahu waktu sakit itu saya bisa 170 sampai 200. Jadi saya di rumah sakit itu minum obat, dikasih obat untuk tekanan darah tinggi itu yang paling maksimum supaya langsung turun. Begitu di atas 160 harus minum itu. Apa namanya, dindin, almodin, itu apa itu ya. Minum itu untuk mungkin untuk cepat turun. Kalau enggak gitu saya bisa stroke atau mungkin ya meninggal. Nah, jadi mulai di situ saya menyadari betapa pentingnya kesehatan. Ya, caranya saya ngurangi garam, ngurangi gula total. Terus buah apa saja yang dilarang, yang mengandung potasium, ya, yang mengandung sodium tinggi, itu harus stop. Contoh, apokat, pisang, itu nggak boleh. Ya, nomor 1 tuh apokat sama pisang yang nggak boleh. Yang disarankan tuh apel aja tiap hari. Apel 1 hari. Jadi saya sehari-hari itu makannya apel, kemudian rebusan. Nah, saya paling suka rebusan apa? Pare. Tahu ya pare ya? Nah, jadi saya makan pare, saya rebus, campur pete. Ya. Pete. Itu. Udah, itu aja direbus sama tempe. Tempe kadang-kadang, nggak boleh sering-sering karena orang yang asam urat nggak boleh makan tempe. Ya. Jadi itu aja, saya sering makan itu, rebusan itu aja. Kalau kepingin saya beli ikan digoreng. Kalau di sini tuh ada di seafood palace itu, orang pasar Filipin itu, market Filipin itu, kita beli ikan, milih, dipotong-potong, langsung digoreng aja gitu. Itu less
sop gitu, nggak pakai garam. Udah makan itu aja saya setiap hari. Ini tetap makan nasi toh, Kenapa? tetap makan nasi. Oh ya, nasi saya nggak banyak, tapi nasi harus dong, orang ini weteng Jawa, tahu dah. Kalau nggak makan nasi belum Kalau makan. nggak makan nasi ini Belum makan. ngomel ini, perut ini asam lambungnya keluar gitu loh. Jadi nasi tetap, tapi karena saya nggak takut, karena saya nggak diabetes, jadi nggak apa-apa makan nasi Oh iya. gitu. Tapi goreng-gorengan Goreng-gorengan boleh. tapi ya nggak Moderate. banyak. Itu aja. Yang paling banyak waktu itu ya saya makan apel, kemudian pare itu saya rebus pakai ikan tongkol, pakai pete, ya, tempe direbus, sudah dibikin Sambal. sambal, kasih pakai sambal kecap atau sambal terasi, udah makan. Waktu saya di rumah sakit ya, saya nggak ada nafsu makan sama sekali. Berat saya dari 64 kilo turun sampai 41 kilo. Itu kalau lihat gambarnya itu benar tuh. Saya kurus kering, lumpuh. Jadi saya udah dari kepala, dari bawah ini saya nggak kuat ngangkat tangan, duduk, nggak kuat. Mesti diangkat sama orang. Itu. Tapi ya ajaib lah, Tuhan tuh masih bekerja ya, Tuhan tuh masih bisa bikin mujizat. Asal kita berusaha, jangan menyerah. Kalau kita menyerah ya siapapun juga nggak bisa nolong gitu loh. Tetap semangat. Nah, itu teman-teman ya, garis bawahi. Jadi kalau ada pasien-pasien Anda yang saat ini nonton nih di MM, ya itu kata-kata luar biasa dari Pak Gideon ya. Karena beliau juga menantang mau teman-teman. Kita bisa tanya ke beliau. Pasti ya pada waktu sakit 41 kilo itu pasti ya gimana Pak? Udah ngerasain rohnya keluar dari tubuh Pak? Nah, belum, masih di sini. Naik turun. Ya, kan jadi teman-teman dari yang sakit jadi pulih itu, wah itu amazing banget teman-teman. Ya silakan Bu Dija mau tanya atau teman-teman yang lain silakan buka aja mic-nya. Monggo silakan. Pak Danur. Gideon, ya. selamat malam, selamat pagi ya Pak ya. Ya, selamat Bu pagi. Dija, Bu Dija bentar ya, Pak Danang dulu ya. Oh boleh. Oke, makasih Kak Rika. Selamat Ya. pagi Pak Gideon. Selamat pagi. Ya Pak, saya ingin sharing aja sama tanya. Kebetulan kan berdasarkan dari pengalaman Bapak, saya punya saudara itu transplant ginjal. Oke. Kemarin dia juga udah konsum, cuman terakhir kemarin itu ternyata setelah 5 tahun ginjalnya kayaknya gagal lagi, dan dia mau minum Utsu sama Suba itu sekarang jadi takut, karena Utsu itu kan kayak transplant itu kan harus imunnya dilemahkan sedikit kita. Dia sekarang mau minum itu takut. Nah, kalau menurut pengalaman Bapak kira-kira bagaimana? Tetap kita konsum atau? Nah, proses ini ya, sedikit informasi yang saya dapat dari Universitas itu California, di risetnya rumah sakit tentang transplant. Waktu itu saya juga ditawari transplant. Saya semua dicek darah, DNA semua untuk mencari donor yang cocok. Ya. Tapi mereka menjelaskan kepada saya kalau mau transplant itu bagaimana, nanti efeknya bagaimana, reaksinya bagaimana. Dan mereka cerita kalau transplant ginjal itu ternyata ginjal kita itu yang 2 nggak diambil, tapi tetap ditambahi, ditaruh di depan sini, ditaruh di perut. Jadi bukan ditukar. Jadi ginjal yang kita lama tetap ada ginjalnya orang yang donor tuh taruh di sini, di situ lah. Tubuh kita manusia itu normalnya akan menolak barang yang masuk. Nah, supaya nggak menolak, memang kita harus minum obat seumur hidup untuk menurunkan imun kita supaya nggak menolak ginjal yang baru. Nah, akibatnya kalau imun kita turun, otomatis kita gampang sakit, nggak boleh capek, nggak boleh kena musim flu itu, kalau bisa jangan, lebih banyak istirahat. Nah, akhirnya saya waktu itu tawari gitu, saya ambil keputusan saya nggak mau transplant. Oh, I see. Saya lebih baik punya ginjal mesin
Itu aja prinsipnya. Sambil saya berdoa ya sambil minum ini. Kalau saya yakin ini stem cell-nya berfungsi betul, saya bisa sembuh. Nah ternyata ya puji Tuhan semua dijawab dan saya sembuh. Lah kasus saudaranya yang sudah transplant itu nggak apa-apa. Teman saya juga banyak yang sudah transplant dan oke, sehat, ya toh. Ya. Untuk minum obat untuk menurunkan imun. Lah, ucukusi maupun subarasi itu sebetulnya tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi soal imun, soal nggak mempengaruhi. Ya. Gitu loh. Cuman kita nggak boleh terlalu banyak juga. Karena itu kan stem cell kita itu kan bereaksi. Iya. Itu. Jadi tetap anjurkan minum, tapi nggak tetap satu maksimum. Satu-satu, masing-masing satu. Oke. Jadi tetap Ya, konsumsi. jangan. Itu bukan untuk menyembuhkan lagi, tapi untuk mempertahankan yang sudah ada. Supaya nggak makin parah. Ya. Itu aja. Jadi nggak usah takut. Terima Karena kasih. sebetulnya makanan itu kan ada nutrisinya juga. Kita makan telur, makan makanan sehat sehari-hari itu loh. Ya. Tapi itu kan nggak cukup gitu loh. Iya. Jadi nggak usah takut. Kasih. Ya, Terima kasih. sama-sama. Oke, terima kasih Pak Terima kasih Kak Rika. Oke. Terima kasih Pak Gedeon. Sama-sama. Bu Dija, silakan. Boleh. Pagi Pak Gideon ya. Salam kenal Pak Dija dari Medan. Kenal. Pak Gideon, yang mau Dija tanyakan. Biasa kan kalau minum subarasi itu kan pasti di awal tuh ada proses detox ya Pak, atau Ya. healing krisis. Bapak apa Ya. yang dirasakan? Karena biasa pertama-tama, apalagi punya penyakit yang bisa dibilang parah ya Pak, itu kalau healing krisis itu nggak enak, itu langsung ketakutan gitu kan. Kalau Bapak apa yang Bapak rasa? Saya waktu pertama kali minum itu nggak kerasa apa-apa. Karena badan saya ya gatal-gatal aja. Orang sehat kalau minum itu biasanya justru gatal-gatal keluarnya. Ngerti ya? Racun Iya. dikeluarkan itu kulit gak. Tapi karena saya ini sudah setiap hari keracunan, gatal-gatal, jadi yang nggak kerasa bedanya gitu loh. Oh iya juga ya. Nggak kerasa. Cuman setelah 2-3 bulan itu saya baru mulai gatal-gatal saya hilang. Dulu kulit saya ini rusak semua ini. Sekarang lihat kan. Bagusan Malah bagusan daripada aku. Dulu badan saya ini hitam semua, gatal semua udah. Gitu. Tapi karena mungkin reaksinya ya campur sudah sama racun saya itu. Jadi saya nggak merasa kaget gitu loh. Setelah 2-3 bulan baru mulai loh gatalnya hilang, sudah mulai nggak gatal-gatal gitu. Tetap ada efek ya, orang-orang yang teman-teman saya minum tuh biasanya juga kaget. Kok tahu-tahu bisa mencret-mencret, kadang-kadang mencret gitu loh. Itu. Tapi saya bilang selama kamu bisa mengatasi, minum terus. Kalau parah nggak bisa mengatasi, baru berhenti dulu sebentar. Iya, betul ya Pak. Itu. Apa udah dibersihkan ya pada saat cuci darah ya Pak, racunnya ya Pak ya? Waktu cuci darah gini prosesnya. Datang itu kemudian cuci darah itu ditimbang dulu sebelum cuci darah, ditimbang berat badan. Ya toh, dilihat kakinya bengkak atau enggak. Nah dari situ mesin disetel mau dikeluarkan berapa kilo cairannya. Biasanya antara 3-4 kilo dikeluarkan. Nah itu racun yang dikeluarkan. Jadi setelah selesai cuci darah 4 jam kemudian itu ditimbang lagi beratnya. Setiap kali saya juga bingung, berat saya kok berkurang 3-4 kilo. Terus susternya bilang, iya memang dalam airnya kebanyakan di tubuhmu, jadi harus dikeluarkan. Gitu aja. Jadi setelah cuci darah hari ini, setelah cuci darah hari ini, setelah cuci darah itu badan masih keliangan gitu loh. Saya mesti istirahat 1-2 jam. Baru setelah itu mulai seger sampai malam seger. Besok paginya seger udah 1 hari kan. Tapi malamnya lagi udah mulai gatal-gatal lagi. Ya besok paginya cuci darah lagi gitu. Oh. Jadi setiap hari itu begitu. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa
ya apa ya, mau kemana juga nggak bisa, besok udah schedule cuci darah lagi gitu. Jadi di jalan-jalan aja di tempat. Ada perubahan nggak Pak waktu masa cuci darah dengan nggak pakai subak utsu sama waktu cuci darah sudah pakai subak utsu? Ada perubahan nggak setelah cuci darah? Capek, sakit, pegel? Nah, karena saya itu kan cuci darahnya tuh baru sebulan 2 bulan ya. Oh, Kemudian saya udah minum utsu itu. Jadi antara sebulan, waktu saya di rumah sakit cuci darah ya nggak bisa apa-apa. Udah itu udah kayak orang rasanya udah orang nggak punya harapan lah. Saya udah mikir hidup saya ini gini, waduh enak. Udah nggak ada harapan udah. Gitu. Jadi aku bakalan di penjara lah sepertinya gitu, nggak bisa kemana-mana, harus rutin gini. Dan saya waktu itu kan lumpuh, jadi saya harus diangkat orang, dituntun. Kalau saya disuruh latihan jalan itu saya nggak bisa kan, dikasih ikat pinggang yang gede ini. Oh, yang ditarik. Orang hitam badannya besar, nah itu kayak seperti Holyfield itu ngangkat saya, ceking ayo jalan. Gitu, dan saya jalan dipaksa. Gitu, tapi ya memang harus ada kemauan. Jadi waktu itu saya juga memaksakan diri untuk jalan gitu. Saya naik tangga cuman berapa ya, segini tingginya tangga ini, naik 1 udah nggak bisa napas, naik 1 kira-kira berapa jam saya baru naik atas, sampai atas nggak berani turun lagi, tunggu udah tenang baru turun pelan-pelan sampai gini nggak bisa naik lagi udah. Tapi itu dipaksa kan, saya tinggal di rumah adik saya karena naik atas kan. Jadi adik saya yang naik turun, ngasih makan, ngasih gitu. Itu kira-kira selama sebulan lah. Akhirnya saya maksa untuk jalan juga. Bu Dija, ada yang mau tanya? Kenapa Bu? Cukup, oke. Ya. Halo? Oke. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Siap. Nang, mau tanya, Nang. Oke, Ya, silakan Pak. Selamat pagi, Pak Gideon. Selamat pagi. Sehat selalu. Kenalkan, saya Tony ya, Sidaputra dari Palembang. Wah, jauh juga ya Palembang. Ini Pak Gideon, mau sharing ini. Ya. Kita ini kan begini, meyakinkan orang untuk tetap konsumsi itu agak sulit. Kalau Pak Gideon kan saya lihat tadi, sudah beli 60 box, kemudian kelihatan tidak terasa, tapi Pak Gideon itu masih kokoh mau konsumsi. Nah sekarang bagaimana? Kalau orang kita ini kan Pak, kalau nggak ada terasa, sudah minum 1 kotak itu kadang-kadang nggak ada efeknya ini, akhirnya dia berhenti. Nah kemudian kalau dia terjadi healing krisis sedikit saja, sudah langsung tidak mau berhenti. Yang membuat Pak Gideon, kemudian mungkin bagi kami masukan untuk member kami yang mengalami seperti itu, kira-kira apa yang harus kami sampaikan agar mereka tetap itu sebenarnya kan dari hatinya ingin sehat ya Pak ya? Nah, Iya, betul. Sekarang bagaimana menurut Pak Gideon, karena orang kita ini baru minum sebox tidak ada terasa, ini langsung nggak ada efeknya ini ya, itu kan orang kita kan seperti itu, tapi tidak semua. Nah gimana kira-kira Pak Gideon, yang kami di lapangan ini ingin menserka seperti cerita Pak Gideon ini supaya banyak terbantu orang-orang yang sedang sekarang cuci darah. Terima kasih Pak Gideon. Ya, gini. Pengalaman saya memang sama seperti Anda semua, ya. Orang-orang yang minum itu motivasinya macam-macam. Ya, ada yang memang kepingin bisnisnya. Biasanya kalau orang yang kepingin bisnisnya aja, itu tidak akan lama. Ya, tidak akan lama. Tapi orang yang kepingin sehat, itu kemungkinan bisa lama. Tapi tergantung uangnya juga. Karena ini kan bukan barang murah. Ya, barang mahal. Tapi ada orang yang betul-betul memang memotivasi dirinya mau sehat. Nggak peduli itu bisnisnya apa. Yang penting sehat saya. Lah ini yang susah. Kita cari orang yang demikian ini yang susah. Tapi kita bisa memotivasi terus. Contoh gini, saya selalu ngomong sama orang. Kita makan makanan sehat. Ya, pasti tujuannya itu kita makan untuk sehat. Bukan makan untuk sakit.
Nah, sekarang kita milih makanan ini. Makanan tuh cuma ada 2 macam. Satu makanan yang mengenyangkan ya, bikin perut kenyang, atau satu yang sehat. Betul enggak? Nah, sekarang pilih aja. Mau makanan yang kenyang, atau makanan yang sehat. Nah, banyak orang jawabnya salah. Jawabnya, saya mau makanan sehat. Kenyang dan sehat. Nggak bisa. Kalau kamu makan kenyang, tapi nggak sehat juga nggak baik. Kamu makan makanan sehat, pasti nggak kenyang. Nah, kita harus pilih dua-duanya ini. Makanya kita nggak bisa lepas. Kita perlu makan normal, ya, jaga kesehatan dengan makanan itu. Tapi kita juga perlu nutrisi. Lah, makanan sehat ini itu yang dikompres. Yang nutrisinya tinggi. Bukan makanan sembarangan. Nah, kalau kita makan di McDonald atau makan di itu cuma kenyang aja. Itu nggak ada nutrisinya sama sekali. Itu nggak ada gunanya lah. Uang yang untuk beli makanan-makanan yang nggak berguna ini kita alihkan ke nutrisi yang berguna ini. Nah, itu saya motivasi terus ke teman-teman saya. Dari situ mereka kalau terbuka pikirannya, iya, daripada uang beli makanan yang nggak berguna, kita makan tetap makan normal, ya. Tapi ini nutrisi ini penting. Jadi keduanya tuh harus combine, dua-duanya. Nah, kalau orang sudah sadar ini, nggak usah disuruh. Dia akan minum terus secara rutin. Dan memang orang yang sehat itu nggak akan terlalu banyak reaksi. Ya, nggak akan merasa manfaatnya sekarang. Tapi nanti, kalau ada musim pandemi, musim apa, itu orang itu akan ada bedanya di situ. Contoh saya ya, saya mulai dari SMP, SMA itu saya sudah minum omega 3. Nggak ada efeknya. Saya minum omega 3 itu dari SMP. Sampai sekarang saya minum omega 3. Nggak ada efeknya. Tapi waktu ada pandemi, waktu ada diperiksa jantung saya, teman-teman saya seumur saya nggak pernah minum omega 3, itu harus pasang ring, harus penyumbatan. Saya diperiksa, zero, bersih. Jadi nutrisi itu bukan untuk sekarang. Kita minum bukan untuk sekarang. Tapi untuk masa depan. Nah, ini yang ini kurang. Penjelasan kepada kita ini kurang. Pada anak-anak kita itu paling penting. Anak-anak kita dari kecil harus dijelaskan makanan-makanan sehat, nutrisi-nutrisi yang bagus. Supaya itu nanti dewasanya, kalau di dunia ini penyakit macam-macam timbul, itu kita tetap kuat. Gitu loh. Mungkin kalau saya waktu dari muda saya nggak minum omega 3, saya nggak minum vitamin C atau itu. Mungkin waktu saya kemarin itu 3 bulan, ya 3 bulan benar saya pas, lewat. Itu. Jadi Subarasi, Ucukusin diminum mulai sekarang, terus nyambung itu. Nanti sudah 10 tahun, 15 tahun itu baru kalau ada apa-apa kita itu tetap sehat. Itu akan kelihatan bedanya. Gitu loh. Nah, ini motivasi ini perlu kita ulang-ulang terus ke setiap teman-teman kita ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Yang kedua mau tanya dulu. Tadi kan kalau nggak salah, tadi kalau saya kurang fokus bahwa Pak Gideon ini pernah di farmasi ya? Iya, saya pernah kerja di perusahaan farmasi. Nah, tadi kalau saya kira-kira kan Pak Gideon mungkin sudah tahu kira-kira apa produk-produknya itu. Kira-kira bagaimana yang sering mengkonsumsi yang seperti itu Pak Gideon tadi, akibatnya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi yang dari produk-produk farmasi yang kimia tadi, Pak? Yang pasti itu obat ya, itu ada filler ya, untuk seperti umpamanya supaya bisa dibuat pil, itu harus ada pengikat. Nah, pengikat itu namanya filler. Tambahan untuk mengikat unsur-unsur obatnya sendiri. Obatnya paling cuma berapa miligram, tapi kenapa bisa segede itu pilnya gitu loh. Nah, filler itu yang bisa mengendap di ginjal. Kalau kita minum terlalu banyak obat filler-fillernya itu yang akan mengendap di darah, mengendap di ginjal, mengendap di liver, di pankreas, itu yang menyebabkan penyakit.
obatnya sendiri bekerja, tapi fillernya itu side effect-nya. Jadi kita harus pilih produk yang bagus. Banyak obat-obat farmasi vitamin-vitamin itu jangan asal beli vitamin yang murah. Karena kalau murah itu berarti kadarnya sedikit tapi fillernya banyak. Fillernya juga murahan juga pasti. Gitu. Karena perusahaan itu kan nggak mau rugi. Dia jual murah tapi harus untung, tetap untung. Nah, caranya dia pakai filler tambahan, unsur-unsur tambahan ini, pengikat-pengikatnya itu yang murahan. Dan itu susah keluar dari badan. Itu susah keluar, dilarutkan di badan, susah. Lewat kencing susah, lewat keringat susah. Itu Jadi itu aja yang yang menempel di ginjal. Jadi itu yang menempel-nempel di ginjal itu Pak ya? Iya, Filler bisa tadi. jadi kencing batu, bisa fungsi ginjalnya jadi rusak, nanti pankreasnya, livernya. Itu makanya orang tuh bisa sakit tuh karena minum. Contoh aja makanan-makanan sekarang dalam olahan-olahan itu. Kalengan-kalengan itu semua kan ada fillernya semua, pengawetnya. Kemudian Pak, bagaimana cara kita melihat filler-filler yang kurang baik Pak? Cara mengetahuinya? Kita nggak bisa tahu. Kecuali kita lihat perusahaannya. Oh, mereka nggak taruh di Enggak. kemasan. Enggak. Oh, di kemasan sudah dicantumkan Pak ya? Enggak dicantumkan. Kalau obat Ingredients itu cuman vitamin. Umpamanya kalsiumnya berapa persen, terus gulanya untuk berapa persen itu. Lebihnya itu filler udah. Kamu ketahuan. Jadi yang berbahaya Fillernya itu, dari Pak. jenis apa juga nggak mungkin kita tahu. Jadi yang berbahaya itu dari obat medis itu, obatnya itu bagus, tapi fillernya Pak ya yang kira-kira. Ya, betul. Nah, inilah Pak masyarakat awam yang kurang tahu tentang filler ini. Saya aja Iya. baru kenal yang namanya filler. Nah, terima kasih Pak Kedua sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat agar memilih dengan cerdas yang namanya obat medis. Ya, jadi kalau bisa jangan beli yang generik lah. Oh. Tapi itulah Pak yang dikasih oleh pemerintah kan gratis. Karena murah. Orang kita kan senang yang murah Pak. Gitu. Jadi Generik itu kan pabriknya kita nggak tahu. Asal buat, namanya vitamin C juga vitamin C. Tapi pabriknya siapa yang buat kita nggak tahu. ini semua obat yang over the counter atau termasuk yang dari prescription? Termasuk dari prescription semua. Oh, Makanya saya nggak mempengaruhi siapa-siapa karena itu haknya dokter juga ya. Iya. Pasien juga pengennya cepat sembuh kan gitu. ya. Tapi Ya. kemampuan kita terbatas. Makanya carinya yang murah-murah. Ya, betul. Ya. Iya kan? Dan di sini asuransi cuma cover yang generik. Ya. Itu. Jadi makanya kita mesti pintar. Kita harus belajar. Jadi obat ini fungsinya apa sebetulnya? Cara bekerjanya bagaimana di dalam tubuh kita? Side effect-nya apa? Itu kita perlu tahu. Kalau kita tahu itu, kemudian kita merasa tubuh kita sendiri oke, ngapain minum itu gitu loh. Kan dokter yang paling benar itu kan diri kita sendiri. Kita merasa pusing-pusing, ini kenapa pusing-pusing? Dikasih obat apapun masih pusing-pusing, ya berarti kan gitu aja. Kalau kita udah merasa sehat, ya udah sehat namanya. Percaya aja, jangan terus aneh-aneh. Waduh kok gini ya. Nggak usah gitu, nggak usah takut. Oke. Pak Tony Terima kasih Pak Gilwan. Ini Sama-sama. ilmu bermanfaat ini. Ada langsung narasumber yang memang sudah ngalami, kemudian ilmu farmasinya ada. Terima kasih Pak Gilwan. Sehat selalu. Selamat Sama-sama, pagi. ya. Mohon Sama-sama, doakan Pak. kami Pak. Mohon doakan kami di Indonesia agar bisa menyebarkan informasi tentang kesehatan ini. Terima kasih. Ya, yang penting tetap semangat. Kita Semangat, tetap Pak. semangat Semangat, gitu. Pak. Jangan menyerah, jangan takut. Artinya SOP Subarasi Usukusi luar biasa Pak Gilwan ya. Luar biasa. Udah terbukti itu. Itu udah terbukti. Ya, gitu. oke. Terima kasih Pak Gilwan. Ya. Oke. Pak Syukur, silakan Pak Syukur. Dibuka mic-nya. Pak Syukur. Halo. Ya, Halo. ya Pak Gideon,
Selamat pagi ya, mau tanya dulu nih. Pak, biasanya kan gini ya, kalau misalnya obat itu kan ada aktifnya. Kalau tadi pengikatnya itu biasanya kata Pak Gijo kan datangnya dari filler ya. Tapi ada sebagai obat kapsul itu kan dia pakai gelatin gitu ya, atau pati untuk pembungkusnya. Nah, apakah gelatin atau pati itu termasuk filler gitu? Jenis-jenis itu untuk kapsul itu memang macam-macam juga, ya kan? Ada yang dari jelly atau agar-agar, itu nggak apa-apa, ya. Tapi memang namanya filler, walaupun nggak apa-apa kalau terlalu banyak kita konsumsi pasti ada efeknya. Tapi itu kapsul lebih baik daripada tablet. Wah, informasi bermanfaat. Kapsul tetap lebih baik daripada tablet. Itu karena itu bukan plastik ya. Kapsul itu bukan plastik. Soft gel. Iya, soft gel. Ya, izin. Terus bagaimana kita bisa tahu ini apakah kapsul itu bahannya dari agar-agar atau mungkin bahan yang berbahaya? Bisa kita baca di obatnya atau gimana? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Soal filler, soal kapsul kita nggak tahu. Dan memang nggak pernah disebut. Jadi pabriknya nggak akan menyebut itu. Tapi kalau suplemen atau vitamin itu pasti ada ingredientnya, kita bisa baca. Bukan banyak makan suplemen. Ini mohon konfirmasi ulang ya. Tadi kalau menurut Pak Gijo itu kita konsumsi kayak vitamin ya bentuknya tablet itu ya atau suplemen dia juga menggunakan filler untuk mengikat zat aktifnya gitu ya. Betul ya? Iya. Itu sebabnya ada orang juga bisa keracunan vitamin juga bisa bermasalah dengan ginjal ya? Iya, itu efeknya ke ginjal pasti.